Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua sehat dan semangat ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton presentasi aku. Perkenalkan, nama aku Azara Najib Hanifah. Hari ini aku mau bawain topik yang menurut aku relate banget nih sama kehidupan kita sebagai mahasiswa. Tujuan aku presentasi ini, aku mau ngajak kita semua untuk ngecek lagi cara kita melakukan me time atau self healing. Apakah sudah sehat atau malah jangan-jangan malah jadi toxic tanpa kita sadari. Jujur aja ya, siapa di sini yang kalau dibilang mau healing tapi isinya cuma scroll TikTok, atau bilang butuh me time tapi ujung-ujungnya malah overthinking. Tenang, kalian gak sendiri. Makanya yuk kita bahas bareng-bareng. Kenapa sih me time itu penting? Yang pertama, apa itu me time? Me time sebenarnya adalah waktu khusus yang kita berikan untuk diri kita sendiri, bukan untuk kabur, tapi untuk menyadari apa yang kita rasakan. Me time yang sehat memberi kesempatan untuk diri kita istirahat, bernafas, dan memahami kondisi mental kita. Bukan sekadar berhenti dari aktivitas luar, tapi juga berhenti dari tekanan diri sendiri. Terus apa sih manfaat me time itu? Kalau me time dilakukan dengan benar, manfaatnya luar biasa loh. Pertama, me time itu bisa bantu kita untuk mencegah burnout, lalu recharge energi, karena kita memberi ruang untuk diri kita untuk pulih. Lalu ketiga, kita membantu mengatur ulang emosi dan pikiran agar lebih stabil. Jadi sebenarnya me time itu sangat penting asal diarahkan dengan benar. Tapi kalau me time dilakukan dengan cara yang salah, bisa jadi toxic loh. Self healing itu emang penting, tapi kalau dilakukan dengan cara yang tidak tepat, justru bisa membawa dampak negatif karena kita sering mengira kita sedang healing, padahal sebenarnya kita itu menghindari masalah, menunda tanggung jawab, atau bahkan kita tuh menciptakan kenyamanan palsu. Nah, disinilah pentingnya mengenali mana healing yang menenangkan dan mana yang sebenarnya memperburuk keadaan tanpa kita sadari. Carl Jung pernah bilang, "Who look outside dreams, who look inside awakens." Quote ini memiliki makna yang sangat dalam. Ketika kita mencari ketenangan dari hal-hal di luar diri, hiburan, distraksi, atau aktivitas impulsif, kita sebenarnya sedang bermimpi. Kita merasa tenang tapi hanya sementara. Namun ketika kita berani menengok ke dalam diri, melihat apa yang membuat kita lelah, apa yang kita takutkan, dan apa yang sebenarnya kita butuhkan, nah disitulah kita terbangun. Healing sejati datang dari keberanian menghadapi perasaan, bukan menghindarinya. Jadi bukan hanya aktivitas healingnya aja yang penting, tapi proses mengenali diri yang terjadi di dalamnya. Selanjutnya, apa itu toxic me time? Sekarang aku mau jelasin tentang apa itu toxic me time. Sederhananya, toxic me time adalah me time yang kelihatannya menyenangkan, tapi sebenarnya malah ngerusak diri sendiri secara pelan-pelan. Toxic me time itu terjadi ketika kita menggunakan me time sebagai pelarian, bukan sebagai penyembuhan. Kita bilang kita sedang healing, tapi kenyataannya kita cuma menghindari masalah yang harusnya diselesaikan. Sekarang apa aja sih contoh toxic me time? Yang pertama, scroll sosmed tanpa kontrol. Begitu juga dengan scrolling sosmed, awalnya kita ingin menghibur diri, tapi lama-lama malah kita membandingkan hidup dengan orang lain. Yang tadinya kita mau healing, akhirnya malah ngerasa gak cukup, gak mampu, dan gak bahagia. Ini bukti bahwa healing tanpa arah bisa menjadi pintu masuk dan spiral negatif. Lalu yang kedua, jalan sendiri tanpa overthinking. Contohnya, jalan sendirian sebenarnya kegiatan healing yang bagus, tapi kalau sepanjang jalan kita justru mikirin hal-hal negatif, mengulang masalah, atau menyalahkan diri sendiri, itu bukan healing, itu memperkuat overthinking. Me time gak akan bekerja kalau isi kepala kita tetap berisik atau mikirin hal-hal yang gak seharusnya kita pikirin. Terus apa aja sih tanda-tanda me time kalian mulai toxic? Yang pertama, kalian merasa guilty atau merasa bersalah setelah melakukan me time. Terus kalian malah menjadikan me time itu sebagai
alasan untuk lari dari masalah. Terus mood kamu tuh nggak membaik sama sekali, alias setelah me time kalian makin stres. Terus juga kalau kamu semakin menjauh dari orang-orang atau menutup diri, berarti ada yang perlu diperbaiki nih dari cara kamu healing atau me time. Selanjutnya ada kutipan dari Virginia Woolf, "A woman must have a room of her own." Kutipan ini bukan hanya tentang ruangan fisik, maknanya lebih dalam. Setiap orang butuh ruang mental dan emosional yang aman untuk tumbuh, berpikir, dan mengenali diri sendiri. Ruang ini adalah tempat kita jujur pada diri sendiri tanpa tuntutan dari luar. Tapi ruang itu bukan tempat untuk kabur. Ruang itu adalah tempat untuk memproses, memulihkan, dan menata kembali hati dan pikiran. Nah, sekarang aku mau kasih kalian tips-tips gimana sih biar me time itu positif. Yang pertama, pilih aktivitas yang kamu suka. Aktivitas yang benar-benar membuat kamu tenang dan kembali terhubung dengan diri sendiri. Bukan aktivitas yang impulsif, tapi aktivitas yang memberi dampak positif setelah selesai. Yang kedua, buat batasan waktu. Cara pertama membuat me time jadi sehat adalah memberi batasan waktu. Healing yang tidak punya batas waktu biasanya berubah jadi pelarian. Dengan batasan, misal 20 menit journaling atau 30 menit jalan, kita melatih diri untuk tetap sadar dan tetap terarah. Selanjutnya, mindful terhadap kondisi sekarang. Dalam me time, kesadaran diri itu penting loh. Mindful berarti hadir penuh dalam aktivitas yang kamu lakukan. Caranya bisa dengan tanya pelan-pelan ke diri kamu sendiri. Kamu lagi capek di bagian mana? Atau aktivitas ini menenangkan atau cuma mengalihkan? Kesadaran inilah yang membedakan healing dengan pelarian. Selanjutnya, jaga keseimbangan sosial. Me time memang perlu, tapi hubungan sosial juga penting. Jangan sampai healing buat kita kehilangan koneksi dengan orang-orang terbaik dalam hidup kita. Healing yang sehat tetap menjaga hubungan, bukan memutuskan. Lalu yang terakhir, evaluasi. Setelah me time, penting banget untuk evaluasi. Kamu bisa lagi berpikir apakah setelah me time ini kamu merasa lebih baik, atau perasaan kamu jadi lebih ringan, atau malah makin berat. Evaluasi kecil kayak gini itu membantu kita menemukan pola healing yang paling bekerja buat diri kita. Nah, selanjutnya ada nih ide-ide me time yang asik dan non-toksik yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, jalan-jalan, lalu workshop, journaling, baca buku, dan dengerin podcast yang uplifting. Dan juga kalian bisa lakuin solo date. Lalu ada lagi nih quotes dari Hai Chan Lee, "You only live once, so enjoy every moment with a smile and happiness." Quote ini mengingatkan kita bahwa hidup cuma sekali. Karena itu kita harus menikmati proses hidup dengan cara yang sehat, bukan dengan pelarian. Kebahagiaan bukan hanya momen besar, tapi juga momen kecil di mana kita menghargai diri sendiri, memberi jeda, dan menikmati waktu dengan tenang. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, me time itu sangat penting ya, tapi healing harus dilakukan dengan sadar, terarah, dan tidak berlebihan. Semoga setelah presentasi ini, kita semua bisa punya gaya healing yang lebih positif dan benar-benar memulihkan. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.